Sebuah kabar menggembirakan datang dari Politeknik Sawunggali Aji atau Polsa Kutoarjo Purworejo, Jawa Tengah. Pasalnya kampus ini telah resmi mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk membuka program studi sarjana terapan mulai tahun ajaran 2022 mendatang. Surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang izin pembukaan program studi teknologi rekayasa perangkat lunak program sarjana terapan Politeknik Sawunggali Aji tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 6 Jawa Tengah Muhammad Zainuri kepada Direktur Politeknik Sawunggali Aji Purworejo, Sabta Aji Sri Margi Utomo bersama Pembina Yayasan Sawunggali Aji Purworejo, Haji Mulyadi Niti Susastro di Gedung Politeknik Sawunggali Aji Purworejo, Jumat 17 Desember 2021. Hadir dalam penyerahan surat keputusan itu jajaran Sivitas Politeknik Sawunggali Aji Purworejo. Hal tersebut merupakan sebuah terobosan baru guna mewujudkan komitmen Politeknik Sawunggali Aji Purworejo dalam menyediakan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan memiliki kompetensi di bidangnya. Hari ini kami menyerahkan surat keputusan nomor 210/D/T tahun 2021 yaitu tentang izin pembukaan program studi sarjana telapan teknologi rekayasa perangkat lunak. Semoga dengan diserahkannya surat keputusan ini Politeknik Sawunggali Aji Kutoarjo dapat segera melaksanakan penerimaan mahasiswa baru dan melaksanakan proses pembelajaran dan mencapai akreditasi sebagaimana yang diharapkan. Perlu dicatat bahwa kementerian di dalam menerbitkan surat keputusan adalah sebagai bagian daripada pelaksanaan undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa menempuh pendidikan tinggi dengan kompetensi dan profesionalitas yang unggul. Kami memandang bahwa dengan terbitnya surat keputusan ini berarti Politeknik Sawunggali Aji Kutoarjo mempunyai keunggulan sebagaimana yang diharapkan untuk dikembangkan oleh negara dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan insya Allah menjadi gantungan kita di masa yang akan datang. Bapak juga untuk sekolah-sekolah vokasi didorong untuk memiliki D4 semua atau menjadi D4 ya, semua. Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Dirjen ini berarti derajat manajer dan supervisor itu harus ditempuh dengan pendidikan sarjana terapan. Dan itu berarti difasilitasi oleh pemerintah. Dalam hal ini kata fasilitasi tidak hanya izin, tetapi juga ada beberapa hibah yang terkait dengan program-program tersebut, terutama program-program turunan dari program MBKM. Semuanya memang ada 8, sekarang sudah menjadi 24 indikator kinerja dan insya Allah di tahun 2022 akan ada tambahan beberapa program, terutama untuk pemberdayaan mahasiswa di dalam melaksanakan program MBKM dengan 20 SKS intra program studi dan interprogram studi dengan universitas luar sejumlah 40 SKS. Harapannya apa, Pak? Harapannya tentu saja kita bicara agak lebih tinggi tentang demografi di tahun 2045. Artinya pemerintah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan, pentahapan-pentahapan, proses-proses untuk pencapaian sumber daya manusia yang unggul, punya daya saing yang tinggi, sehingga ketika di tahun 2045 tepat 100 tahun Indonesia merdeka, sumber daya manusia yang diharapkan menjadi penopang perkembangan negara Indonesia menjadi sumber daya yang baik, unggul dan berprestasi. Sebenarnya adalah kita melihat kebutuhan terkait dengan lulusan, bahwa lulusan yang untuk D3 itu semakin kalah tingkat dengan yang S1, sehingga nanti perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga keluar sebagai ide adalah bahwa D3 berubah menjadi D4. D4 adalah sarjana terapan, di mana posisi seperti sarjana yang akademik atau S1 yang lain, namun kalau di sarjana terapan adalah 30% dan banding 70, 30% teori, 70 praktek. Itu yang membedakan antara sarjana terapan dan sarjana akademik. Nah, kekuatan prakteknya itu atau hard skillnya itu yang membuat berbeda, sehingga dia banyak dibutuhkan. Maka tadi disampaikan oleh
Prof. Dr. Insinyur Muhammad Jainurir itu adalah dari Kepala LL Dikti 6 bahwa perubahan D3 menjadi D4 itu sudah menjadi kewajiban. Ini juga kemarin baru dikeluarkan oleh Dirjen Vokasi, ada peraturan yang berubah untuk perbaikan dari D3 ke D4. Nah, peraturan itu juga akan kita manfaatkan. Semua yang D3 di Politeknik Sanggoli Aji akan dipindahkan ke D4 atau kita berubah menjadi D4. Dan beliau akan mengawasi sendiri. Itu tadi disampaikan bahwa mereka akan mendorong itu. Suatu lompatan besar karena dari skill itu D3 memang hard skill itu memang kuat. Cuman akademik untuk pengambilan keputusan D3 itu lemah. Jadi diharapkan nanti adalah bahwa nanti D4 itu dia mempunyai hard skill yang kuat, juga akademis yang kuat. Sehingga dalam mengambil keputusan dia punya porsi pertimbangan yang kuat juga. Nah, itulah yang merubah menjadi kenapa sarjana terapan berbeda dengan sarjana yang umum. Punya managerial skill ya. Ya, managerial skill dan terhadap kegiatan. Berarti apa aja? Prodinya yang baru adalah rekayasa perangkat lunak. Ini nanti diharapkan bahwa lulusan atau dari output yang keluar itu siap menjadi manajer dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, inilah yang kenapa kita mengejar itu dari tahun 2019-2018 itu kaitannya bahwa ke depan tahun 2025 itu ke depan itu akan lebih banyak kepada rekayasa perangkat lunak. Kita asumsikan sekarang bahwa banyak kendaraan sudah tidak autopilot, sudah tidak menggunakan mesin lagi tapi menggunakan listrik, kemudian ada pesawat terbang sudah dengan penumpang sudah menggunakannya. Mobil Tesla juga, Pak? Ya, autopilot semuanya, dan itu juga yang ada nanti perbankan itu berubah menjadi perbankan. Coba bayangkan kita berapa yang harus hilang tenaga kerja dari cabang perbankan sekarang. BRI sudah tutup berapa banyak, BNI sudah tutup. Sekarang kita bisa menabung dengan mesin ATM. Kita membuka tabungan dengan HP. Nah, seperti tadi sampaikan Prof. Jen bahwa revolusi industri 4.0 dan revolusi 5.0 itu menyebabkan bahwa kehidupan masyarakat itu sekarang berpindah kepada gadget. Jadi kepada tangan kita, kepada jempol kita. Nah, itu yang membuat peningkatan rekayasa perangkat lunak harus jadi lebih baik lagi. Dari Kutoarjo, Widarto Bagelen Channel melaporkan.